bagi desa-desa yang masih belum menuju ke arah mandiri atau masih berkembang, itu mungkin bisa menjadikan kekurangan yang ada di desanya itu sebagai sebuah kekuatan. Karena apa? Judulnya Desa Berdaya. Apa sih berdaya itu? Berkekuatan. Jadi jadikan kekurangan-kekurangan yang ada di desa itu untuk menjadi kekuatan desa itu menjadi desa yang mandiri atau desa berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa Dialog Masa dimanapun Anda berada, kami hari ini kembali ingin menyajikan obrolan bersama legislator kita DPRD Kabupaten Pasuruan. Kita kemas program ini dalam sebutan Jawara, Jagongan Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Pasuruan. Dan hari ini kita akan mengupas atau ngobrol santai dengan ketiga narasumber kita tentang tema berdaya, atau bahasa lainnya tentang tema desa mandiri, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita beranjak untuk mendiskusikan atau ngobrol, kita mengulik tentang bagaimana supaya desa itu bisa mandiri, saya akan memperkenalkan satu persatu terlebih dahulu narasumber yang sudah membersamai kita di sini. Yang pertama tepat di samping saya, yaitu Ibu Nik Sugiharti ST. Assalamualaikum. Ya. Musimnya ini ya, musimnya. Maaf agak batuk. Siap, tidak apa-apa. Jadi dengan kesibukannya dan juga cuaca yang tidak mendukung, mungkin kita berpesan ke masyarakat, terutama di Pasuruan, untuk ekstra jaga kesehatan. Gitu. Dan yang kedua ada narasumber kita juga sama dari Komisi 1, yaitu Son Haji Abdul Wahid. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Oke, kerap kita akrab ya memanggil beliau dengan Gus Son. Dan yang terakhir yang paling gembul ya. Paling sehat di antara kita yang bersangkutan Bapak Muhammad Ghazali SSI. Assalamualaikum semuanya. Pak Ghazali sehat ya? Siap, alhamdulillah sehat. Seperti yang telah disinggung di awal tadi, kita di sini podcast bersama legislator dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan ingin berdiskusi tentang tema desa. Kita ingin berpikir bersama, mencari gagasan dan mengumpulkannya untuk mengetahui bagaimana supaya desa di Kabupaten Pasuruan ini bisa berdaya. Dalam arti bisa berdaya ialah bisa mandiri. Jadi untuk tema desa berdaya, pertama kali saya ingin menanyakan tentang definisi mungkin ya kepada Bu Nik ya. Jadi Bu Nik, yang disebut desa berdaya itu menurut pandangan jenengan desa yang seperti apa? Monggo. Matur nuwun Mas Ali, mohon maaf kondisi kurang fit ini Mas Ali. Mas Ali, jadi suaranya rada-rada bindeng. Jadi sebelum kita mendefinisikan desa berdaya, itu perlu kita pahami dulu ada 4 ciri khas desa berdaya. Yang pertama itu adalah kemandirian atau mandiri, kemudian ada produktif, kemudian berkelanjutan dan inklusif. Ini kita kupas dulu ya. Desa yang mandiri itu yang bagaimana sih? Desa yang mandiri itu adalah desa yang mampu mengembangkan potensi daerahnya itu secara bersama-sama dengan masyarakat yang ada di daerahnya. Sehingga bisa memunculkan potensi-potensi yang ada di daerah itu, baik itu potensi secara SDM, potensi secara alam, maupun potensi sosiologi ekonomi. Kemudian produktif, itu artinya bahwa masyarakat di sana itu mempunyai sebuah hal yang layak jual, baik itu berupa jasa maupun barang. Kemudian ciri yang ketiga yaitu berkelanjutan atau berkesinambungan. Artinya bahwa ketika daerah atau desa itu melakukan sebuah program,
itu tidak berhenti pada saat program itu ada. Contoh, ketika ada pembudayaan ikan tawar di daerah tersebut, Ya. biasanya dari pemerintah daerah ya ini ya. Tapi setelah pendampingan itu selesai programnya. Bukan seperti itu. Jadi ketika pendampingan itu selesai, program tapi tetap berlanjut. Dilanjutkan oleh masyarakat itu sehingga menghasilkan sebuah nilai tambah di desanya. Oke, siap. Kemudian ciri yang keempat yaitu inklusif. Artinya apa sih inklusif itu? Artinya bahwa pemerintah desa itu berani berkolaborasi, berani mengajak seluruh masyarakat, berani mengajak seluruh elemen untuk berpartisipasi secara aktif di desanya. Siap. Sehingga desa itu berkembang bukan karena si ABC, tapi berkembang secara bersama-sama. Itu mungkin ya. Kalau definisi secara pasti sepertinya enggak ada. Kalau menurut saya ya. Jadi ada ciri-ciri seperti itu yang artinya bahwa desa berdaya itu adalah desa yang mampu mengorganisir, mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada secara bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakatnya. Oke, siap, bisa ditangkap. Jadi begitu ya pemirsa. Iya. Bisa diukur dengan ciri-ciri itu. Nah, desa kalian sekarang sudah dalam keadaan maju, mandiri atau belum? Ya. Nah, kita coba beralih sekarang untuk memperdalam kepada Guson. Ya, Guson, untuk desa-desa konteks Kabupaten Pasuruan, sejauh mana desa-desa di Pasuruan itu menuju mandiri itu sudah sejauh mana? Terima kasih Mas. Sebagaimana gambaran tentang ciri-ciri walaupun tidak langsung secara definitif Ibu Nik menyampaikan, kok kayaknya sudah hampir seperti amanat yang ada pada Permendes. Dengan nomornya silakan cari sendiri, mungkin nomor 9 tahun 2024 dengan segala dimensi yang diatur oleh peraturan itu sehingga memunculkan status-status yang ada di desa. Sesuai dengan data yang kita peroleh, walaupun data itu masih di tahun 2025, kita masih belum bisa menerima update data untuk tahun ini. Kalau kita lihat datanya, sebenarnya Kabupaten Pasuruan ini sudah lumayan menuju ke yang penilaian secara positif. Oke. Karena dari 341 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan data itu, sudah ada 170 desa yang sudah berstatus mandiri. Masih ada kurang lebih 141 yang sudah berstatus maju. Jadi hampir 50% mandiri, 41, sekian persen sudah berstatus maju. Berarti sisanya hanya cuma kurang lebih 9% yang masih berkembang. Ini secara umum berarti Pasuruan sudah cukup positif. Melihat dari dimensi yang akan menimbulkan status-status itu. Tapi kita mestinya tidak harus hanya berpedoman atau mengacu kepada sebuah data secara ansih. Tetapi mestinya kita harus ada langkah-langkah berikutnya. Misalnya pertanyaannya, dari yang 341 desa yang sampai bisa mencapai status mandiri, kira-kira yang tidak mandiri ini harus mencari tahu dan berupaya bagaimana supaya agar meningkat statusnya. Begitu juga apalagi yang berkembang, bagaimana, apa sih caranya, apa sih yang kurang, apa sih. Jadi ini harus ada kemandirian sikap, bukan hanya status dari baik itu pemerintahan desa dan masyarakatnya agar berlomba-lomba untuk memacu diri mereka yang sudah baik agar semakin baik, yang masih belum baik agar jadi baik, yang berkembang bagaimana. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Pasuruan juga selalu mendorong agar ada peningkatan dari status di masing-masing desa itu. Sehingga Kabupaten Pasuruan juga punya target sebagaimana data yang saya terima untuk di tahun ke depan ini. Dari 30 desa yang berkembang harus ada upaya agar segera berubah jadi status maju. Dari 141 desa yang sudah maju, minimal lah walaupun tidak bisa semuanya, dari sekian persen minimal berapa, misalnya 30 desa itu harus sudah berupaya agar statusnya menjadi mandiri. Itu yang didorong oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Jadi tantangan kita sekarang tidak hanya bagaimana menambah jumlah desa itu dari perubahan status,
bagaimana juga harus sama-sama berpikir, berupaya, berikhtiar agar peningkatan status itu betul-betul bagaimana nanti dampaknya diikuti untuk menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih Gus Itu Wahyu. yang bisa saya sampaikan. Siap, menarik sekali. Ini kabar baik ya. Ternyata sudah ratusan ya, 100 lebih dari desa di Pasuruan yang maju, yang sudah mandiri begitu ya. Artinya itu sudah modal yang bagus lah untuk kita mengembangkan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan tanya kepada Pak Ghazali ini. Bagaimana Pak Ghazali untuk apa sih atau yang dibutuhkan ya oleh sebuah desa agar bisa naik kelas dari maju ke mandiri gitu. Terima kasih Mas Ali. Jadi memang kalau kita berbicara desa itu bisa berkembang terus kemudian menjadi maju dan menjadi mandiri, tentu kalau saya sederhanakan itu seperti ini. Jadi ada beberapa titik atau poin yang menjadi konsen kita bersama. Yang pertama tentu tata kelola pemerintahan desa yang harus baik. Terus kemudian perencanaannya, penggunaan anggarannya harus jelas. Nah, itu harus apa namanya sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, terus kemudian poin yang kedua, masyarakat yang aktif tentunya selain masyarakat yang proaktif itu harus mempunyai kapasitas. Jadi masyarakat ini SDM-nya harus baik dulu, harus punya skill, punya kemampuan, punya kapasitas. Tentu dari apa namanya desa tidak akan berdaya tentunya kalau misalnya hanya dikerjakan oleh pemerintahan desa, tidak didukung atau disupport dari masyarakat. Terus kemudian poin yang ketiga, tentu di situ ada potensi ekonomi. Potensi ekonomi harus benar-benar dikelola. Desa yang mempunyai mungkin basicnya itu pertanian, peternakan, perikanan, wisata, desa wisata, terus kemudian UMKM atau potensi-potensi yang lain, itu harus mampu mengubah potensi tersebut menjadi kegiatan ekonomi yang berjalan. Itu untuk poin yang ketiga. Terus kemudian untuk poin keempat itu pasti kelembagaan ekonomi yang ada di pemerintahan desa. Tentunya kita berbicara kalau kelembagaan ekonomi di desa itu ada BUMDes ya. Badan usaha milik desa. Nah, itu suatu lembaga yang ada di desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Terus kemudian poin yang kelima tentu dari kemampuan desa mengelola anggaran dan peluang yang tersedia. Nah, kita berbicara dari 5 poin itu tentunya tidak sama Mas Ali. Tidak sama artinya setiap desa itu tidak bisa disamaratakan atau dipukul rata bahwa desa itu harus mengikuti apa ya istilahnya harus seperti ini pakemnya, konsepnya harus seperti ini. Itu tidak bisa seperti itu Mas Ali. Jadi apa yang tadi saya sebutkan, ada desa pertanian tentu berbeda dengan desa wisata. Penanganannya itu beda. Terus kemudian desa yang dekat kawasan industri itu juga berbeda dengan desa yang basis ekonominya peternakan, perikanan. Nah, itu penanganannya berbeda, konsepnya juga berbeda. Jadi saya pikir setiap desa harus mampu menjawab pertanyaan bagaimana apa sih kekuatan kami itu, apa sih kekuatan kita di desa itu, apa masalah. Terus kemudian yang kedua, apa masalah kita di desa. Terus yang kemudian yang terakhir, apa yang ingin kita cita-citakan, apa yang ingin kita capai. Nah, itu pemerintah desa selaku leading sektornya harus berpikir itu. Nah, jadi kalau 3 hal itu sudah jelas, konsepnya sudah jelas, basicnya sudah jelas, nah pasti perencanaan pembangunan desa ini akan lebih tepat Mas Ali. Oke, itu yang saya pikir. Terima kasih Pak Ghazali, menarik sekali ya. Jadi ada mappingnya ya, mapping SDM-nya, mapping sumber daya alamnya juga. Betul. Setelah diketahui kemampuan SDM dan alamnya apa, baru kita pikirkan grand design-nya. Mau dibawa kemana nih desa? Karena tanpa perencanaan yang matang, nampaknya kita akan kesulitan jika diharapkan untuk membuat program supaya desa tersebut bisa menjadi desa yang mandiri. Kurang lebih begitu ya Pak Ghazali ya. Saya ingin kembali kepada Bu Nik nih sekarang. Bu Nik, kita lihat memang ada klasifikasi yang beragam, ada maju, ada mandiri, ada berkembang gitu. Dan yang paling tinggi kan mandiri desa itu. Nah, menurut Ibu atau yang Ibu lihat desa-desa yang tidak mandiri ya, itu apa sih kekurangan mereka?
atau apa sih yang menjadi kesulitan mereka seperti itu, Bu? Iya, teman Mas Ali. Sebenarnya pertanyaannya itu sudah dijawab ya sama Mas Gozali tadi. Sudah dijawab semuanya, cuma saya menambahkan saja berkaitan dengan apa sih kekurangan dari desa-desa itu sehingga tidak bisa menjadi desa mandiri. Itu tidak bisa kemudian kita samaratakan, kita generalisasi tidak bisa, karena setiap daerah mempunyai persoalan yang berbeda. Setiap desa mempunyai kelebihan yang berbeda. Hanya saja yang perlu saya tambahkan, bagi desa-desa yang masih belum menuju ke arah mandiri atau masih berkembang, itu mungkin bisa menjadikan kekurangan yang ada di desanya itu sebagai sebuah kekuatan. Karena apa? Judulnya desa berdaya. Apa sih berdaya itu? Berkekuatan. Jadi jadikan kekurangan-kekurangan yang ada di desa itu untuk menjadi kekuatan desa itu menjadi desa yang mandiri atau desa berdaya. Contohnya begini. Di daerah itu, ini saya contohkan ada daerah yang saat ini sedang viral ya Mas. Mungkin tahu yang namanya dusun jamur. Oh iya. Dusun apa itu namanya? Jamur sama apa ya? Ubur-ubur. Nah, dusun bertumpuk Beji. Pak Kasunnya ini memahami sekali potensi yang ada di desa, di dusunnya. Dia mempunyai potensi kekuatan di para pemuda dan karang tarunanya. Kalau anggaran dia enggak punya. Nah, dari kelebihan dan kekurangan itu, dia mampu mengoptimalkan kerja-kerja daripada adik-adik karang taruna itu, membuat sebuah kegiatan, menjadikan dusunnya sebagai dusun yang saat ini sedang viral, yaitu dusun ubur-ubur dan dusun jamur, yang perekonomiannya itu bergerak dalam satu malam itu hampir 10 juta Mas. Masya Allah. Ketika ya, jadi setiap dua minggu sekali kalau tidak salah itu ada pagelaran sandra tari di sana. Oh rutin Bu ya? Rutin. Jadi tanggal 29 ini juga ada, yang mana itu juga memberdayakan masyarakat di sekitarnya untuk bisa berjualan UMKM-nya, kemudian mengundang para masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa hadir, bahkan melalui sosmednya mereka mengundang sampai akhirnya luar biasa sekali. Dan itu yang saya maksudkan, jadikan kekurangan itu sebagai sebuah, mengubah kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan, mengubah menjadi sebuah kekuatan untuk bisa menjadi daerah yang berdaya. Sampaikan tadi oleh Pak Gozali, kita tidak bisa menyamaratakan karena semuanya daerah itu mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan Mas. Bisa dimengerti gitu. Mungkin kita sering melihat ya, atau dalam obrolan itu istilah begini ya, ada orang mengeluh karena kegagalan kayak gitu. Biasanya motivasinya jangan fokus dengan kegagalannya, tapi fokuslah dengan potensimu, perbaikannya. Cari potensimu, kembangkan. Kalau terlalu mendramatisir kekurangannya, don nggak bisa maju. Tapi cari dan optimalkan kelebihannya, mungkin begitu ya. Guson, ini Gus kita ini. Guson, ini bicara tentang potensi alam dan potensi desa. Banyak sekali potensi di desa-desa di Kabupaten Pasuruan. Ada pertanian, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya, termasuk industri. Tapi pertanyaan mendasarnya, semua itu kan pada akhirnya diharapkan kembali kepada masyarakat. Betul. Kenapa Guson ya? Potensi sudah banyak tapi tidak berdampak secara langsung kepada ekonomi masyarakatnya. Ya, terima kasih Mas. Potensi, saya awali dulu, mestinya wajiblah kita warga Kabupaten Pasuruan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dilahirkan di sebuah wilayah yang potensinya luar biasa. Kalau cuma potensi dalam bahasa agama saya, kalau nggak disyukuri Mas, apa artinya ganteng legak payu rapi? Gambarannya secara umum lah begitu. Jadi potensi saja ya tidak cukup lah. Harus ada pengelolaan yang baik, harus ada tindak lanjut bagaimana pemikiran agar berpotensi ini. Ibarat kita menanam, apa artinya kita menanam kalau tidak bisa membuat pohon ini tumbuh? Apa artinya pohon ini tumbuh kalau tidak bisa berkembang, apalagi sampai tidak bisa berbuah? Betul. Dengan demikian satu misal, ada sebuah desa yang
masyarakatnya bisa menghasilkan menghasilkan komoditas. Maka produksi itu kan tidak hanya cukup sampai di situ. Ya. Bagaimana langkah-langkah berikutnya agar bisa mengolah? Diolah bagaimana agar bisa berkualitas? Ya. Kalau sudah berkualitas, bagaimana bisa laku? Ya. Tentunya harus bagaimana mengemasnya, bagaimana pemasarannya, dan di mana pasarnya, dan bagaimana caranya agar bisa menjadi nilai tambah. Dengan demikian, maka kita juga sebagai pemerintah Kabupaten Pasuruan kan juga mendorong itu. Ya. Dalam program di tahun-tahun ke depan ini, Kabupaten Pasuruan kan ada salah satu prioritasnya adalah hilirisasi potensi unggulan daerah serta peningkatan produktivitas. Ya. Itu merupakan bagian daripada prioritas pemerintah Kabupaten Pasuruan. Nah, karena potensi-potensi yang ujung tombaknya ada di desa, dengan adanya berbagai hal ini, kemampuan untuk mengelola, kesadaran untuk berbuat agar bisa lebih baik, dan dorongan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan prioritasnya itu sampai ke situ, tentunya marilah warga desa ini termasuk pemerintahannya jangan hanya menjadi tempat produksi. Bagaimana desa juga harus bisa menjadi bagian penting dari rantai ekonomi dan akhirnya bisa ikut menikmati nilai tambahnya dan pada gilirannya betul-betul meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Siap-siap. Jadi ada program pemerintah hilirisasi ya, yang itu bisa dioptimalkan, didukung ya, supaya potensi yang ada itu bisa menjadi tidak, perekonomian dan pendapatan bagi masyarakat mandek kita. Di potensi. Pak Ghazali, mungkin perlu dipertajam ya. Sebagian masyarakat itu belum mengenal istilah hilirisasi atau konkretnya itu seperti apa sih program hilirisasi itu. Nah, coba kita menyederhanakan untuk konsumsi publik. Oke, terima kasih Mas Ali. Jadi kalau kita bicara hilirisasi itu dari pemerintah pusat ini sudah berbicara terkait hilirisasi. Apa ya? Mempublikasikan, menginfokan hilirisasi dari dari sumbernya, terus kemudian sampai turun ke hulunya kan gitu ya. Nah ini juga sama, pemerintah kabupaten juga menggalangkan terkait hilirisasi tersebut. Jadi kalau kita bicara hilirisasi itu harus konkret Mas Ali, harus konkret, artinya bagaimana produk desa itu tidak hanya dijual secara mentah. Katakanlah misalnya di sebuah desa itu tadi kalau di Buni, di Beji itu ada desa ubur-ubur. Nah itu bagaimana dari masyarakat desa atau pemuda Karang Taruna itu tadi bisa mengembangkan itu. Jadi contoh lain misalnya ada desa yang mungkin basicnya adalah peternakan. Nah itu kan ada penghasil susu sapi misalnya ya, dari sapi itu penghasil susu. Makanya bagaimana susu ini tidak hanya dikirim atau didistribusikan ke perusahaan. Jadi yang mengelola, yang membuat pengembangannya ini dari perusahaan. Nah itu menurut kami tidak bisa menjadi nilai tambah untuk desa tersebut. Nah, jadi bagaimana desa itu harus bisa mandiri, harus bisa mengelolanya sendiri, bagaimana susu ini bisa dijadikan olahan makanan ataupun bentuk yang lainnya. Nah itu sehingga desa ini tidak hanya penghasil tapi bisa menjadi sumber market atau bahan-bahan olahan yang bisa dijual lainnya, sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera. Karena itu pemerintah daerah saya pikir harus membantu membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, penelitian, pelatihan, pemasaran dan marketnya juga. Nah itu bagaimana pemerintah daerah harus bisa mendorong itu. Tetapi tidak hanya pemerintah daerah yang harus bekerja, masyarakat desa juga harus bisa meningkatkan kualitas produknya. Jadi ya tadi itu karena terbatas anggaran ataupun apa, sehingga produk yang dihasilkan ini asal-asalan sehingga tidak mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah itu yang jadi concern kita. Terus kemudian
dalam arah pembangunan Kabupaten Pasuruan, pemerintah Kabupaten Pasuruan tentu hilirisasi diarahkan untuk tadi yang disampaikan oleh Guson, memperkuat potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas serta nilai tambah. RPJMD 2025 sampai 2029 itu berbicara bagaimana menempatkan peningkatan kualitas SDM dan produk asli Pasuruan yang kompetitif, serta penguatan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, terus kemudian investor atau dunia usaha dan masyarakat sebagai arah dari pembangunan pemerintah Kabupaten Pasuruan, khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan. Jadi prinsip sederhananya Mas Ali, jangan hanya membantu desa untuk menghasilkan produk, tetapi bantu desa untuk mendapatkan nilai tambah dari produk itu. Nah, itu yang menjadi pokok namanya hilirisasi. Oke, menarik sekali ya. Jadi bagaimana manusia di desa tidak hanya sebagai objek tapi menjadi subjek ya. Saya ke Buni lagi nih. Buni, kalau hari ini kita bicara persoalan pengembangan bisnis, pengembangan ekonomi, ya nampaknya kita sudah tidak bicara tentang modal kayaknya. Ya, karena modal itu pada akhirnya kembali kepada kesiapan. Bahkan kalau kita nggak siap ya modal datang ya angus habis gitu. Nah, menurut Buni sendiri apakah problem hari ini lebih ke arah potensi dan modalnya atau sudah bergeser kepada SDM-nya? Iya Mas Ali, kalau bergeser sih sebenarnya bukan dari persoalan modal bergeser ke SDM, tidak. Tapi SDM ini menjadi salah satu kunci sebuah keberhasilan. Oke. Kalau kita berbicara tentang desa, maka SDM ini bukan hanya SDM perangkatnya, termasuk di dalamnya adalah SDM masyarakat yang ada di desa itu. Kenapa saya sampaikan itu? Karena potensi-potensi yang ada di desa, SDM yang ada di desa itu harus bisa berkolaborasi, harus bisa dimaksimalkan untuk bisa menghasilkan sebuah produk yang nantinya itu untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita berbicara tadi sampaikan Mas Ali dari modal bergeser ke SDM, tidak sebenarnya. Karena SDM ini hanya sebuah kunci sajalah, salah satu kunci. Karena tadi sampaikan salah satu ciri dari para desa berdaya yaitu inklusif kan, yang mana antara pemerintah desa dengan masyarakat itu bisa bersama-sama, bisa bergotong royong, bisa saling bergandeng tangan, bisa saling berkolaborasi untuk bisa menjadikan desanya itu sebagai desa yang berdaya, desa yang maju, desa yang mandiri. Itu kalau menurut saya. Gus, ini terkait SDM ya atau masyarakat kita ya. Kalau kita mau meningkatkan SDM tentu jalannya adalah pelatihan ya Gus ya, kurang lebih kan begitu. Nah, pelatihan selama ini tentu tidak sedikit juga, sudah banyak. Nah, menurut Gus ada pelatihan itu apakah harus berjenjang atau butuh inovasi yang lain supaya memang bisa berdampak kepada masyarakat kita dari kualitas SDM-nya? Ya. Terima kasih Mas, namanya sumber daya. Mungkin secara alami mungkin ada juga tuh itu tumbuh dengan sendirinya. Tapi secara umum ya harus dibentuk. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan SDM itu kan tentunya ada pelatihan. Ya. Nah, di antara pelatihan itu juga ada dari program yang dianggarkan oleh pemerintah juga ada. Cuman kalau perlu pelatihan itu tidak berhenti hanya sampai di pelatihan itu, harus ada tindak lanjutnya. Minimal harus ada pendampingannya. Dengan demikian, seberapa orang yang sudah dilatih, maka harus ada kelanjutannya, ada pendampingannya. Dari hasil yang dilatih itu, kira-kira bagaimana kemudian produksinya. Kalau sudah dilatih untuk menciptakan sebuah produk, bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya. Kalau sudah ada upaya ke sana, bagaimana langkah berikutnya, karena ini untuk mencari hasil, bagaimana kemasannya, mengemasnya, dan bagaimana nanti pemasarannya, dan terus sampai bagaimana harga, stabilitas harganya, dan bagaimana peningkatannya, sampai bagaimana pengelolaan keuangannya.
Jadi dari pelatihan tadi tidak hanya sekedar latihan mari ya wis. Ya wis mari. Ya. Ini jujur saja Mas, dari dulu ini sedang contoh ini. Masyarakat kami di kecamatan kami itu dulu hampir 80% itu petani salak Mas Vito. Betul. Oh ya. Oke, Tapi oke. karena belum ada sentuhan-sentuhan, mereka hidup opo anane ngono. Nggak ada pelatihan, nggak ada pemahaman, nggak ada upaya untuk bagaimana ini kemasannya. Akhirnya mereka panen ya dijual mati, gitu mari bis Mas. Suwe-suwe karena nggak begitu bernilai tambah. Ditol kabeh saiki malih dadi bangunan kabeh. Dijual sak Salah tanah-tanahnya. bersihan. Sak tanah-tanahnya. Tanah-tanah. Nah, itu kan karena nomor satu tidak ada upaya untuk peningkatan SDM dan pemahaman tentang hasil produk ini. Nah, kemudian jadi secara umum akhirnya ukurannya secara umum saja ya, jangan cuma berapa yang sudah dilatih, Iya. tapi juga harus berapa yang benar-benar sudah berhasil memahami hasil ilmu di latihan itu, bagaimana kemudian prakteknya di lapangan, Iya. bagaimana bisa usaha apa tidak, yang sudah berusaha mana yang masih bertahan, mana yang kolab ya. Kemudian yang sudah gulung bertahan tikar ya. bagaimana bisa meningkat, bagaimana pendapatannya, bagaimana perusahaan atau usaha itu bisa bertahan. Nah, jadi anggaran dari pelatihan yang ada dari pemerintah Kabupaten Pasuruan, menurut saya jangan hanya sekedar berhenti pada kegiatan, tapi harus betul-betul menghasilkan perubahan menuju yang positif, berhasil guna dan berdaya guna. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Siap Gus, terima kasih Gus. Ini menarik ya. Jadi kalau saya tangkep nih atau saya simpulkan dari penjelasannya dari Gus Son ya. Jadi butuh pelatihan yang sifatnya komplit sebagai instrumen bisnis kayaknya, instrumen usaha ya. Karena memang mulai dari pengolahan, packaging, manajemen keuangan hingga pemasaran. Memang ada peristiwa-peristiwa di mana kreativitasnya itu tinggi gitu, tapi nggak bisa jualan, jatuhnya tetap stagnan, dia nggak berkembang. Ada juga orang itu yang tidak bisa buat apa-apa tapi pinter jualan, ya punya orang dijual semua, malah dia lebih maju daripada yang bisa bikin punya itu bisnis. sendiri, yang punya bisnis ya. Jadi akumulasi, memang mungkin orang perlu paham bahwa bisnis itu harus memiliki komplit knowledge ya, kemampuan yang komplit, dari yang tadi itu ya memproduksi, mengemas, memasarkan, dan juga mengatur keuangan. Siap, terima kasih Gus Son. Beranjak kepada Pak Ghazali. Pak Ghazali, kita sebagai kelembagaan misalkan desa, itu kita punya lembaga yang secara resmi untuk mengakomodir ya perekonomian, seperti halnya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ada juga BUMDesa, Bundesma ya. Bundesma. Ya, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Ya, itu sejauh apa instrumen kelembagaan tersebut sudah bisa mengakomodir keadaan perekonomian di desa? Oke. Jadi kita berbicara BUMDes atau BUMDesma itu menurut saya sangat penting Mas Ali. Cuman ketika kita berbicara BUMDes juga ada positif ada negatifnya ini tadi. Kadang itu yang saya tahu ya mungkin tidak hanya di wilayah kita, di daerah kita Kabupaten Pasuruan, tentu di wilayah-wilayah lain, di pemerintahan kabupaten kota yang lain juga sama halnya. Jadi BUMDes itu kadang hanya apa ya, desa itu hanya menunaikan sebagai kewajibannya dia untuk membangun BUMDes. Karena memang mungkin terbentur dengan PP nomor 11 tahun 2021 itu bagaimana desa itu harus punya BUMDes. Nah, tapi kan ada aja mungkin ya enggak semua desa BUMDesnya itu hanya berdasarkan legalitas di atas kertas. Jadi hanya ada BUMDesnya aja tapi tidak jalan, tidak ada kegiatan usaha, tidak ada apapun. Nah, itu apa ya? Mungkin perlu perhatian yang lebih intens. Jadi BUMDes itu sangat penting Mas Ali, tetapi jangan hanya diukur apakah BUMDes itu dikatakan sudah berdiri itu berhasil. Nah, tentu harus ada pengembangannya. Kita harus bisa betul berjalan ya, harus betul-betul berjalan.
bagaimana kita harus melihat apakah usahanya itu sehat. Nah, itu tadi. Nah, ini ada lagi selain apa namanya, BUMDes itu hanya sebagai legalitas di atas kertas. Tapi kadang juga ada Pak, saat implementasinya itu ini yang kita terima ya, informasi-informasi kadang BUMDes itu bergerak di bidang peternakan. Katakanlah ada penambahan modal atau penanaman modal di situ. Katakanlah misalnya ada 20 kambing Mas Ali. Itu tidak bisa berkembang menjadi 30, 40 bahkan 75 misalnya ya. Itu malah kambingnya tinggal 2, mati, habis. Nah, Kembali itu lagi ke SDM. Mas. Nah, itu yang menjadi apa namanya, bagaimana kita harus melihat usahanya itu sehat, terus kemudian bagaimana pengembangannya, punya pasar, pengelolaannya harus profesional, terus kemudian mampu berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi bagaimana kalau kita melihat regulasi yang saya sebutkan tadi di PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes, tentu PP itu mengatur tentang pendirian desa, terus kemudian organisasi dan pegawai, modal, aset, unit usaha, dan sebagainya. Tentu yang jadi pertanyaan saat ini adalah desa ini punya BUMDes atau bukan desa ini punya BUMDes atau tidak, tetapi BUMDes ini menghasilkan apa, gitu Mas Ali. Jadi setelah mendirikan apa yang dihasilkan, apa yang diproduksi oleh BUMDes ini, nah, terus kemudian apa keuntungannya, bisa membuka lapangan kerja apa tidak di desa itu. Nah itu yang apa namanya yang kita lihat, apa namanya, BUMDes ini menjadi suatu yang penting. Terus kalau misalnya belum apa namanya, hal-hal seperti itu belum terjadi, berarti perlu kita lakukan bukan hanya sekedar menambah modal Mas Ali, tetapi bagaimana harus mengevaluasi model bisnisnya. Jadi tidak hanya menambahkan modal, berarti kita harus bisa mengintervensi atau melakukan perbaikan di model bisnisnya, seperti itu Mas Ali. Jadi perlu namanya evaluasi dan monitoring. Evaluasi dan Jadi monitoring. setidaknya kalau di dunia, di perusahaan itu kan ada evaluasi bulanan, Betul. evaluasi per semester, Oke. bahkan ada evaluasi harian kayak gitu. Jadi supaya apa yang dicita-citakan melalui perundangan ataupun peraturan dan program pemerintah itu bisa betul-betul sesuai dengan harapan. DPRD kita tahu itu memiliki beberapa peran, kalau tidak salah ada 3 peran, salah satunya terkait anggaran ya, budgeting ya. Nah, saya mau bertanya kepada Buni, bicara tentang anggaran. Kalau kita lihat dari perbincangan sebelumnya, garis merahnya ini di pemberdayaan manusianya ya, pemberdayaan manusianya. Menurut Ibu sejauh ini untuk anggaran lebih banyak ke fisik apa sama seimbang antara membangun fisik dengan membangun SDM-nya Ibu? Bagaimana Bu? Kalau kita lihat sampai sejauh ini ya Mas ya, kalau penggunaan dana DD itu kan sudah jelas aturannya. Dari Kementerian Keuangan ada persentase, di mana kalau kita bicara yang 2024 ya, ada 25% itu untuk, soalnya sekarang itu 2026 agak Berbeda ya? berbeda. Spekulasinya. Nah, saya tak bicara yang 2024 aja. 2024 itu 25% untuk BLT, kemudian 20% untuk ketahanan pangan, sisanya baru untuk yang lain-lain. Dari ini sebenarnya sudah kelihatan bahwa sebenarnya seimbang aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu berkaitan dengan pemanfaatan DD itu untuk fisik dan untuk di luar fisik, baik itu untuk pemberdayaan maupun untuk bantuan yang lain-lainnya. Kalau kita berbicara pembangunan, memang masyarakat kita itu konotasi pembangunan itu fisik. Masyarakat kita ya. Pembangunan jalan, gedung, irigasi. Padahal pembangunan itu bukan hanya itu, pembangunan itu lengkap. Akumulatif. Nah, pembangunan itu pembangunan manusia seutuhnya termasuk di dalamnya. Jadi kalau sama peraturan tidak diklasifikasikan dalam persentase, bisa-bisa buat fisik semua Bu ya? Sebenarnya begitu Mas. Saya yakin itu, karena begini, kita kebetulan saya ini alhamdulillah 4 periode ya. Dari selama 4 periode itu yang diminta oleh konstituen, diminta oleh teman-teman yang ada di bawah itu usulannya hampir semuanya fisik. Jalan ya. Ketika saya minta pemberdayaan apa gitu loh, sosialnya apa, enggak Bun,
fisik aja. Asik, iya. Bahkan sekarang tuh sampai pada pembangunan hal-hal yang kecil itu mereka minta. Padahal kan di pembangunan, di program pembangunan kita itu ada klasifikasi, ada kewenangan. Mana yang kewenangan pusat, kewenangan daerah, provinsi, kabupaten, dan desa. Kalau masyarakat sudah meminta, sudah tidak melihat itu. Pokoknya aku bangun, padahal itu bukan kewenangan kita. Iya. Jadi disampaikan oleh Mas Ali benar, ketika tidak ada ketentuan persentase, kemungkinan besar 100% untuk pembangunan fisik. Semua, ya. Seperti itu, Mas. Jadi setidaknya kita tahulah wajah kita, ya, mindset kita, dan ke depan mindset itu harus dirubah, bahwa harus seimbang antara membangun fisik dan juga membangun skill dan knowledge kita, sehingga pembangunan itu bisa betul-betul seimbang gitu. Kalau fisiknya dibangun, nanti pada akhirnya rusak, akan dibangun lagi. Tapi kalau manusianya dibangun, skill dan knowledge-nya dibangun, insya Allah bahkan tanpa pembangunan fisik, mereka secara kolektif bisa membangun fisik itu sendiri. Betul, Mas. Bangunlah Bapak- jiwanya. Bapak-bapak, Bangunlah jiwanya dulu. bangunlah Bangunlah jiwa. badannya. ya, Seperti lagunya gitu. Bangunlah Iya, jiwanya betul dulu, lagi baru itu kan. bangunlah bangunlah badannya. jiwanya, Betul, bangunlah luar biasa. raganya. Ya, ya, Untuk Indonesia, ya. Ya, ini Gus Son ini luar biasa. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih. Saya ingin menutup dengan satu pertanyaan lagi. Ya, ini bisa dijawab Pak Ghazali, kemudian yang lain boleh menambahi, atau kalau tidak menambahi bisa ngasih closing statement aja. Pertanyaannya untuk Pak Ghazali sebagai penutup, ya, kita berandai-andai nih, atau kita punya harapan ke depan, 5 tahun ke depan, ingin seperti apa wajah desa-desa di Kabupaten Pasuruan ini. Monggo Pak Ghazali. Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi apa yang kita bahas tadi mulai awal sampai saat ini mungkin benangnya atau titiknya ada di penguatan SDM. Jadi ekonomi dan SDM masyarakat tentu kalau menurut saya tuh paling penting adalah masyarakatnya atau SDM-nya. Jadi bagaimana kalau masyarakat itu mempunyai kemampuan, mempunyai skill, mau bergerak, mau meningkatkan apa namanya membaca peluang dan mampu mengelola potensi desa, maka banyak persoalan yang bisa diselesaikan. Tidak mustahil bahwa desa itu bisa mandiri semua, mandiri semua di setiap desa, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Saya berharap untuk anak-anak muda, teman-teman pemuda, ya saya masih muda juga Mas Ali, iya, saya masih saya juga 32 muda, tahun, Pak. jadi saya berharap Saya pada juga diri muda saya loh. sendiri harusnya ya untuk selalu bergandengan tangan dengan teman-teman pemuda, tidak melihat desa itu sebagai tempat yang harus ditinggalkan Mas Ali. Karena kalau sekarang itu trennya saya itu pingin apa namanya kerja di luar kota, bagaimana saya itu bisa bekerja di pabrik, Ya. bagaimana saya bisa bekerja di perusahaan, Ya. yang istilahnya apa ya, istilahnya ya punya gaji setiap bulan, sudah ada apa namanya yang dipegang, Kepastian, Jangan ya. berpikirnya jangan konsep seperti itu. Nah, bagaimana berpikir ekonomi desa itu bisa tumbuh, usahanya bisa tumbuh, peluang juga terbuka. Karena kalau kita mengandalkan apa ya, mengandalkan ya bolehlah dengan apa namanya orang tua atau mungkin yang lebih tua, yang lebih senior, itu boleh kita berkolaborasi. Cuman kalau mengandalkan beliau-beliaunya ini mungkin secara teknologi mungkin lebih apa ya, kurang bisa memadai Mas Ali gitu. iya. Nah, makanya kita berharap kepada pemuda sehingga apa namanya peluang itu bisa terbuka. Desa justru bisa menjadi tempat masyarakat membangun cita-citanya desanya, dan desanya bisa maju, bisa mandiri, bisa apa ya istilahnya menjadi apa ya, menjadi ya kayak tadi bisa viral, bisa akhirnya potensi desa itu bisa terangkat. Oke, Itu mungkin nggak perlu masalah. repot nyari keluar. Kalau Nggak perlu bisa repot nyari keluar. desanya sendiri yang menjadi roda ekonomi kamu, ngapain harus Keluar, Iya, betul, iya, betul. Itulah mindset Guson itu. atau Buni mau menambah, monggo silahkan, kita di penghujung, boleh. Jadi saya berharap kepada utamanya kepala desa ini, kepala desa yang di Kabupaten Pasuruan, mari bareng-bareng mendorong potensi yang ada di daerahnya, partisipasi masyarakat yang ada di daerahnya, karena partisipasi masyarakat ini sangat penting sekali. Desa yang hebat itu lahir dari tangan-tangan yang tidak pernah berhenti, dan keberanian untuk bisa bekerja sama,
keberanian untuk bisa berkolaborasi dengan seluruh elemen yang ada. Goson mau. Oh ya, kalau Pak Ghazali berbicara tentang SDM, Buni berbicara tentang ekonomi dan kemasyarakatan, mungkin ada satu yang masih belum Tersampaikan. ada pembahasan sedikit tentang anggaran dan pengawasannya. Betul. Oke. Ya, kami semua, bukan hanya kami di anggota DPRD, kita semualah harus berharap, kalau bisa tidak aja berharap, mengharuskan agar setiap anggaran sekecil apapun, setiap rupiah yang ada dalam anggaran itu, bagaimana agar semua bisa berupaya untuk mengukur kemanfaatnya. Ya. Bukan hanya ada dan dibelanjakan, tapi bagaimana masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat dari anggaran itu lebih diutamakan, agar betul-betul ada perubahan Ya, dampak nyata yang semakin positif di waktu-waktu yang akan datang. Jadi yang dibutuhkan bukan berapa besarnya anggaran, tapi bagaimana anggaran apapun yang ada, apalagi sekarang ada lagi efisiensi besar-besaran di mana-mana, agar bisa tepat sasaran, ada transparansi, ada efektivitas yang pada gilirannya menghasilkan yang terbaik untuk kemajuan kita di waktu-waktu yang akan datang. Selamat, kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita yang punya kewajiban tidak mengusir penjajah, tapi mengisi kemerdekaan untuk mensyukuri nikmat dari rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Siap, terima kasih saya ucapkan juga sebagai host Dialog Massa dalam acara Jawara kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ghazali, Goson, dan juga Buni atas waktu dan gagasan-gagasan yang sudah diberikan. Kemudian di akhir segmen saya ingin mengatakan bahwa intisari dari seluruh pembahasan dari gagasan yang disampaikan para tokoh di depan kita semua ini, bahwa kita harus kolaborasi, kita harus gotong royong, kita harus introspeksi, kurang lebih kan seperti itu. Itu menjadi semboyan di negara kita, bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita hidup masih sendiri-sendiri, tidak punya rasa kepedulian, maka kapan perubahan itu akan bisa diwujudkan? Betul. Untuk masyarakat desa, ayo peduli, yang pertama. Terus yang kedua, ayo setelah peduli, gotong royong bareng-bareng. Yang ketiga, tingkatkan skill evaluasi. Baru insya Allah nanti pemerintah dengan segala programnya akan menjadi satu kesatuan instrumen yang bisa mewujudkan kemandirian desa itu sendiri. Amin. Saya sering mengutip narasi agama ini dan sekarang saya kutip lagi dalam segmen ini, bahwa Tuhan tidak pernah merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Terima kasih, sampai jumpa dalam segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.